Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadis yang ke-10 masih ada tambahan pembahasan tentang istijabatud du'a. Al-Jawahirul Lu'lu'iyah halaman 205. Ini saya nukil sebab Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih menukil ini beberapa kali di sebagian ta'lim anak-anak pondok dulu. Dan beliau mengatakan bahwa riwayat ini sering pakai kalimat sering dibawa oleh Maulana Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Karena saya temukan di Syarah Arba'in Nawawi ini ada kurang baik ya kalau saya tidak ittiba sama al-imaman dengan menukil ini. Wa hukiya anna Ibrahim bin Adham marra bisuqil Basrah فاجتمع الناس إليه وقالوا له يا أبا إسحاق. Kalau yang riwayat Ustadz Imam dulu itu yang tanya murid Sayyidi Ibrahim ya biasa riwayat itu kurang lebih lah. Alhasil kalau urusan begini itu riwayat-riwayat yang bukan riwayat hukum halal haram, kita jangan kaget kalau ini buat santri ya, di kitab ini kok sirahnya begini, di kitab ini agak beda, tapi al-muhim khulasatul qissah mafhumnya sama. Jadi urusan hikayat-hikayat itu kata ulama natasahal, tidak boleh terlalu super hati-hati gitu. Seperti meriwayatkan dalil-dalil hukum halal haram. Yang namanya juga cerita itu kan sebagai penguat atau ala sabilil isti'nas, buat membahagiakan salikin, menambah semangat. Itu kurang lebih hukum akal. Tapi saya tetap pakai kaifiyah. Kalau khilaf bainar riwayat yang saya ambil ya thoriq guru saya. Kayak gini nih. Di sini kan fajtama'an nasu ilaihi وقالوا له يا أبا إسحاق ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. Di cerita ini yang tanya ke Sayyidi Ibrahim orang-orang di pasar. Tapi kalau di riwayat Sayyidi Imam murid beliau. Malah di akhir riwayat itu seingat saya Sayyidi Imam bilang si murid itu berkata karena enggak kuat dinasihati oleh Sayyidi Ibrahim sampai bilang hasbi, cukup. Akhirnya ikut kepada Sayyidi Ibrahim sampai meninggal syahid. Sampai wafatnya itu. Khidmah kepada guru beliau, Sayyidi Ibrahim Ibn Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidi Ibrahim ini selain ulama, beliau juga min kubaril awliya wa min rijal tasawuf. Di kitab-kitab tasawuf sering sekali muncul nama beliau itu. Zaman saya masih kecil, saya sering dapat riwayat dari orang-orang soleh sekaligus ijazah. Kalau ada kesulitan, suruh Fatihah ke Sayyidi Ibrahim bin Adham. Itu gak tahu karena saya dulu masih kecil ya, jadi gak banyak dosa atau belum punya dosa, namanya belum balik. Memang mujarab itu. Memang yustajab berdoa. Sekali aja Fatihah itu mujarab. Baik urusan ada barang hilang, ada hajat, gak punya fulus apa. Ya memang kalau boleh jujur, tua-tua gini udah banyak dosa. Kalau tawasul kepada beliau sekarang ya kadang diijabah, kadang tidak. Tapi zaman kecil dulu begitu saya dapat faedah itu sekaligus ijazah. Kalau ada kesulitan Fatihah itu yustajab halan kata Sayyidi Ibrahim.
Al-Fatihah ila Ruh Sayyidi Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Sekali aja. Insyaallah. Kubar ulama wal auliya. Orang-orang itu bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ishaq, ma lana nad'u fala yustajabu lana?" Kenapa kami berdoa tapi tidak diijabah oleh Allah? Qala li'anna qulubakum matat bi'ashrati asya'a. Karena hati-hati kalian mati disebabkan 10 perkara. Al-awwalu, yang pertama, araftumullaha falam tuaddu haqqahu. Kalian mengenal Allah tapi kalian tidak melaksanakan hak Allah, artinya kewajiban kita kepada Allah. Mal maksud, ya kita abad, Allah malik. Kita hamba, Allah pemilik kita. Kita abad, Allah ar-Rabb, Tuhan. Ubudiyah kita maksudnya. Kalau ubudiyahnya kamilah, pasti doanya diijabah. Itu syarat pertama. Wathani, za'amtum, kalian mengaku, annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku mencintai Nabi, wa taraktum sunnatahu, dan kalian meninggalkan sunnah Nabi. Wathalithu, yang ketiga, qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Quran tapi kalian tidak mengamalkan Al-Quran. Warabi'u, yang keempat, akaltum ni'amallahi walam tuaddu syukraha. Kalian makan nikmat-nikmat Allah, walam tuaddu, dan kalian tidak melaksanakan syukraha, syukurnya nikmat-nikmat. Artinya memakai nikmat Allah tapi tidak bersyukur. Nah, ini ada faedah yang kebetulan saya ingat tentang syukur ya. Tentang la in syakartum la azidannakum. Wa antum ya aulad, silakan diamalkan, dicoba ini. Segala faedah yang berasal dari ulama, dari aulia itu harus diamalkan dan dirasakan mujarabnya supaya muncul iman, muncul yakin, muncul i'tiqad. Min ghairi niyatit tajribah, jangan niat coba-coba, ya wis percaya diamalkan. Jadi gini, nggak sampai arba'ina yauman, itu seminggu 2 minggu juga terjadi itu. Jadi kalau kalian mendapat rezeki, uang atau makanan atau minuman atau menemukan apa sajalah yang berbentuk rezeki itu begitu dapat langsung alhamdulillah wa syukurulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang bagus sih dari guru saya urusan begini-begini, Syekhuna Ki Afif rahimahullah, beliau ambil dari hadis, suruh diulang 7, tapi kalau capek ya 3 nggak apa-apa. Nggak mampu lagi ya sekali. Tapi yang mujarab memang yang diulang 7 itu. Jadi begitu dapat, ada orang ngasih hadiah roti atau makanan, jangan langsung dimakan, berhenti dulu. Ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu rutin kan? Setiap dapat nikmat, nggak usah lama-lama, 3 sampai 7 lah. Biasanya 7 sudah ada kejadian. Itu dijamin akan muncul di hari-hari itu lazidannakum. Jadi nikmat yang kita syukuri itu oleh Allah akan ditambah, dan nyata itu min ghairi ihtisab lagi. Nah, pantangannya setiap urusan begini-begini itu pasti ada pantangan. Pantangannya jangan cerita ke orang, biasa itu. Cerita ke orang, riya hilang, nggak balik lagi nanti.
Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, kalau enggak salah Syekh itu yang kalam. Man katama sirrahu malaka amrah. Siapa orang yang merahasiakan sir, urusan begini-begini itu, rahasia Allah itu, malaka amrah, dia akan memiliki sirnya itu enggak hilang-hilang, itu dijaga oleh Allah. Jadi mengamalkan, tapi jangan niat coba-coba, niat imtithal amrillah aja. Itu akan muncul azidannakum. Jadi nikmat tadi akan ditambah oleh Allah Ta'ala dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Thalatha sab'a ayyam. Biasanya sudah muncul. Paling lama ya 40 yauman. Terjadi itu. Dengan catatan, begitu terjadi, jangan pengumuman, syukur aja kepada Allah Ta'ala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Semua yang dijanjikan oleh Allah wa Rasuluh pasti akan terjadi bila syak. Syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna azabi lasyadid. Wal khamisu, yang kelima, qultum inna syaitana aduwwun lakum wa lam tukhalifuhu. Kalian mengatakan bahwa setan adalah musuh kalian, tapi kalian tidak melawannya, tidak menentangnya. Wasadisu qultum innal jannata haqqun wa lam ta'malu laha. Kalian mengatakan bahwa surga adalah benar, tapi kalian tidak beramal untuk mendapatkan surga. Wasabi'u, dan yang ketujuh, qultum innan nara, sesungguhnya neraka, haqqun, benar, walam tahrubu minha, tapi kalian tidak lari darinya. Maksudnya lari, haraba yahrubu ya, walam tahrubu, maksudnya lari dari neraka. Dia tidak mengamalkan perkara-perkara yang menyebabkan kita menjadi ahlun nar. Wathaminu, yang kedelapan, qultum, kalian mengatakan innal mauta haqqun, sesungguhnya kematian adalah benar. Walam tasta'iddu lahu, tapi kalian tidak isti'dad, bersiap-siap, lahu, bagi al-maut, bagi mati. Persiapan kepada mati jelas dengan a'malus shalihah dan kafarah. Kafarah itu harus ya, dosa-dosa yang di masa lalu itu dikafarah, ditebus. Bagaimana cara menebus dosa-dosa? Baca aja kitab kabair, itu kan ada tuh. Kafarah dosa-dosa kita di masa lalu. Kalau mau dibikin khulasah, ringkasan ya, semua hasanat itu menjadi kafarah untuk sayyiat yang kita lakukan di masa lalu. Tapi kan ada hadis-hadis itu, mengamalkan ini diampuni dosa sekian, mengamalkan ini diampuni dosa besar, mengamalkan ini diampuni gini, kan ada di hadisnya itu. Benarnya sih setiap hasanah itu menjadi kafarah daripada sayyi'ah yang kita lakukan di masa lalu. Wattasi'u, yang kesembilan, intabahtum minan naumi, kalian bangun dari tidur, fashtaghaltum bi'uyubin nasi, kalian sibuk dengan aib-aib manusia, wa nasitum uyubakum, dan kalian lupa aib-aib kalian. Wa ma fi zamanina hadha, urusan ishtighal bi'uyubin nas yaumiyan daiman abadan. Wal ashiru, yang ke-10, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim, kalian mengubur orang-orang mati kalian, tetapi kalian tidak mengambil iktibar bihim, dengan al-mauta, dengan orang-orang mati. Ini 10 perkara yang menyebabkan mautul qalbi, matinya hati. Diriwayatkan oleh Sayyidi Ibrahim ibn Adham al-Waliyyush Syahir rahimahullahu ta'ala wa rahimah Syekhuna al-Imam al-Hafidh al-Musnid
Al-Kutub Syekh Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi juga rawi hadhihi al-hikayah wa rahimah Maulana al-Imam al-Habr al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab wad dhurriyyah min asrari Sayyidi Ibrahim min asrari al-imamain wa min asrari jami'i awliya'illah wa min asrari jami'i kulli dhi sir في هذه الدار وفي تلك الدار على الدوام لنا وللذرية والأحباب بلا محنة ولا امتحان. Kalau yang saudara Imam cerita dulu tuh sampai nangis itu muridnya, hasbi cukup. Kemudian murid itu mendampingi gurunya yakni Sayyidi Ibrahim sampai meninggal syahid. Allah yanfa'ani wa iyyakum min barakatil jami'. Untuk tambahan pembahasan tentang istijabatud doa. Orang yang makanannya haram mustahil diijabah. Nggak mungkin. Mustahil. Kalau melihat hadis tadi ya. Hadis itu. Mustahil apa itu berarti? Kalau Allah Ta'ala memberi ijabah, yajuz, boleh. Tidak memberi ijabah, boleh. Tapi kan kalau ketemu nas, berubah kan. Yang namanya wajib akli arida itu. Berarti orang yang hatinya mati, atau yang makanannya haram, tidak akan diijabah. Itu kalau paham saya untuk mukminin. Kenapa? Nah, ternyata di sini ada pembahasan ini. Dulu juga waktu saya ngaji tauhid itu ba'dhu masyayikhina membahas begini. Coba kamu lihat. Al-kuffar ma'a kufrihim. Orang-orang kafir itu. Agama apa sajalah, yang penting tidak muslim kan banyak terlihat tiap hari di kehidupan kita. Mereka yashtaghilun, kerja kan minta duit itu. Kerja sendiri nau'un min anwa'id du'a bil fi'il. Doa dengan pekerja. Ya diijabah sama Allah Ta'ala kan. Berarti ada ijabah lil mu'minin, ada ijabah lil kafirin. Nah, yang nas-nas tadi itu pembahasan yang untuk ahlul iman. Kufar minta rizq sama Allah Ta'ala, dikasih. Minta sembuh dari penyakit, dikasih. Itu juga masuk ijabah, tapi ijabah yang untuk golongan kafirin. Tapi kalau orang kufar, si kafir ini kan juga pingin akhiratnya selamat kan. Contoh orang Kristen, mathalan. Atau orang Yahudi yang percaya kepada hari akhir. Ma'athubutihim fidinihim ini. Mereka tetap Kristen, tapi percaya ada surga dan neraka. Kalau kita dengarkan ceramahnya pastor-pastor itu kan juga cerita surga, cerita neraka. Doa ini ke Tuhan mereka itu. Pengen selamat di akhirat. Nah, ini baru mustahil. Udah gak mungkin. Pasti itu. Nah, maka bisa kita simpulkan istijabahnya atau doa mustajabnya kuffar mukhtasarah dalam masalah dunyawiyah. Kesehatan, fulus, perkawinan, kepandaian, jabatan, itu aja lah. Begitu yatlubuna husnul khatimah mustahil. Yatlubuna, yang saya maksud mustahil ma'athubutihim fi dinihim, dalam keadaan mereka tetap kafir ya. Yatlubuna najata fil akhirah mustahil. Itu udah gak mungkin kalau itu. Tapi kalau untuk urusan duniawi ya di sini ini ada pembahasan ini. Walaysa fihi tasrihun biman'i ijabatil 'asi bil kulliyah. Bal yajuzu anna Allah Ta'ala
yujibuhu takarruman minhu wa tafaddula bal qad yastajibu du'a al-kafir. Saya tambahkan di sini ay mukhtasarah fi umur dunyawiyah. Ukhrawiyah enggak mungkin kecuali kalau mereka masuk ke agama kita ya, ke Islam. Itu sih ya. Alhasil qad yastajibullah du'a al-'asi wa qad yastajibullah du'a al-kafir takarruman minhu wa tafaddula ay fi umur dunyawiyah. Bisa diijabah. Masyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu dijadikan pegangan nasihat masyayikhuna. Boleh baca kitab, senang baca kitab itu bagus sekali, yang istiqomah, yang banyak baca kitab. Tapi tolong tiap masalah bikin mabahith, pembahasan. Ini maksudnya bagaimana, kalau ini begini bagaimana, kalau begini bagaimana gitu. Yang sering teringat di ingatan saya itu masalah mimpi Nabi itu. Ru'yatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan susah itu. Dari zaman ke zaman, anak-anak Darul Hadis, anak-anak pondok-pondok yang senang-senang sholawat itu. Pastilah di zaman saya dulu itu berapa macam itu. Dulu ada Fulan bin Fulan, Habaib. Bangsa Al-Haddar kalau nggak salah itu. Zaman saya masih kelas 2 atau kelas 1 itu. Saya masih ingat itu, dia bawa sholawat dari abahnya. Faedah li ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nyoba itu. Saya nyoba, muallim fulan nyoba, muallim fulan. Muallim tua-tua itu pada nyoba baca. Enggak ada yang berhasil mimpi Nabi. Padahal lumayan berat sholawat itu. Enggak berhasil dengan sholawat itu ya. Kemudian datang ijazah dari riwayat Sadr Imam, ada yang dari riwayat Imamul Habr. Ba'dhum berhasil sampai ra'an Nabi, ba'dhum ra'a Imamul Habr, ba'dhum cuma nyium bau wangi. Itu zaman saya dulu awal-awal Darul Hadis. Artinya apa? Mimpi Nabi itu susah gitu, enggak gampang. Bagha safa, bagha rizq. Rizq batin. Padahal dulu yang nyoba itu anak-anak baik di Darul Hadis, yang orang yang lempang-lempang, yang istiqomah. Muallimnya juga yang soleh-soleh. Mak susah memang. Lalu kita menemukan cerita di Maulid apa itu? Syaraful Anam ya kalau nggak salah ya. Pokoknya di kumpulan Maulid yang ada Abdul Wahidi. Kalau nggak salah Syaraful Anam apa Maulid apa itu? Itu cerita kan Yahudiyun wa Yahudiyah itu yang mimpi Nabi sampai masuk Islam itu. Kan kaget kita ini. Dulu anak-anak pondok susah mimpi Nabi. Ini Yahudi wa Yahudiyah. Makanya harus ada pembahasan. Setiap masalah ilm memang harus dibahas. Nah, itu jawabannya bagaimana? Fadl. Allah Subhanahu wa taala itu kalau bahasanya tauhidnya Ki Said murbo maseso. Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Hunaka anak santri yusalli 'alan nabi sampai ribuan kali ma yara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka Yahudiyun wa Yahudiyah. Boro-boro baca sholawat masuk Islam aja belum bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limadha hadha? Tafaddulan minhu wa takarruma. Karena Allah Ta'ala itu kalau sudah yu'ti bila hisab. Allah bila hisab wa ma yuhtasab. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, orangnya kadang yang mimpi Nabi tidak terduga, Yahudi wa Yahudiyah. Ayo, habis akal kita sudah. Karena Allah Subhanahu wa taala ini kalau sudah ngasih bila hisab dari arah yang tidak diduga dan tanpa bisa dihitung.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi paham saya ini ya, yang dimaksud di pembahasan doa dari qalbun mayyit tidak diijabah itu kalau kita yang doa ya, kalau kita yang doa. Kalau kita didoakan ya beda lagi. Didoakan kan berarti yang urusan mustajab nggak mustajab si pendoa yang mendoakan kita. Contoh kita mencari tempat-tempat doaul malaika buat kita. Kayak di sholat jamaah itu siapa yang mencocoki aminnya malaikat itu. Masa begitu-begitu terus siapa yang mendoakan saudaranya, malaikat mendoakan amin walaka mithlu dzalik. Kemudian tempat-tempat yang dipastikan oleh Rasulullah SAW doa kita diijabah, itu nggak ada urusan dengan itu. Contoh ada orang ahli maksiat, dia haji atau umrah, doa di Arafah, di Multazam, di Mataf itu tempat tawaf, dan lain-lain amkinatul ijabah. Gimana itu? Diijabah nggak? Diijabah kalau kata saya. Saya yustajab. Mad dalil? Ad-dalil ma waqa'a linnas. Selalu kita dengar fulan wa fulan wa fulan berdoa di mawadhi'ul ijabah, diijabah. Kita doa di makam-makam aulia yang terkenal diijabah doa. Padahal kita ahlul ma'asi, diijabah. Bukan kita yang doa, beliaunya itu. Nah itu makanya solusi bagi orang ahlul dzunub yang ingin doanya diijabah ya umrah, haji, atau ke makam wali songo, makam aulia kubar, makam imamen, luar batang dan lain-lain. Itu solusi. Sebab kalau kita yang doa ya muskilah ya. Penyebab-penyebab tertolaknya doa di kita itu terlalu banyak. Man shalla alayya adraka ma'mula itu. Kita doa susah, sholawat supaya dapat berkah sholawat, doa kita diijabah. Jadi yang mendoakan kita Rasulullah SAW. Sebab orang yang sholawat kan dijawab oleh Nabi. Jadi ijabah Nabi yang doa. Jadi jangan putus asa ya. Tetap setiap ada muskilah diniyah yang kita berbenturan dengan dalil-dalil, pasti ada solusi dari keterangan-keterangan guru-guru itu pasti ada. Bisa jadi solusi dari hadis lain atau pemahaman ayat yang lain atau kalam aulia, kalam ulama, tapi pasti ada. Pasti ada. Dari mana saya punya pemahaman pasti? Pemahaman saya pasti itu berasal dari inna rahmati sabagat ghadabi. Itu sudah keputusan Allah. Rahmatnya Allah Ta'ala itu sudah mendahului ghadabnya. Doa ditolak, kena bala, dan lain-lain ini kan masuknya ghadab kan. Ghadabullah jalla jalaluhu wahdah. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Tapi ada rahmah. Dan rahmah ini di atas ghadab. Cari aja ini. Yang paling super untuk dapat rahmat ya memang sholawat ala Nabi ya. Yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainur rahmah rabbaniyah ya Nabi itu. Jadi begitu ya. Ada mustajab berhubungan dengan tempat, sudah sering saya bahas. Ada mustajab berhubungan dengan waktu, ke Lailatul Qadar, Lailatul Jum'ah dan lain-lain. Ada mustajab berhubungan dengan doa orang-orang soleh atau makhluk Allah yang dimuliakan Allah, kal malaikat dan lain-lain. Dan itu solusi buat kita yang
dosa-dosa kita, menutup ijabah doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim.